Halo semua, perkenalkan saya Kinanti Andini, peserta latihan dasar CPNS dari Kementerian ATR BPN. Pada video kali ini, saya akan memberikan informasi mengenai manajemen ASN, pelayanan publik, dan whole of government. Selamat menikmati! Yang pertama, kita akan membahas mengenai manajemen ASN. Manajemen ASN itu apa ya? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, dan juga bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu penjelasan mengenai kedudukan, peran, hak dan kewajiban, serta kode etik seorang ASN. Yang kedua adalah konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Dan yang terakhir adalah mekanisme pengelolaan ASN. Kita akan membahas yang pertama dulu ya, yaitu kedudukan ASN. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi, serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan pegawai politik. ASN itu berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan juga pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan juga nepotisme. Sebagai seorang ASN, kita bertugas untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kita bertugas juga untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan juga berkualitas. Yang terakhir, kita sebagai PNS bertugas untuk mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Sebagai seorang ASN, kita juga memiliki hak dan kewajiban. Sebelumnya, ASN itu dibagi menjadi 2, yaitu PNS dan PPPK. Untuk hak yang dimiliki oleh seorang PNS terdapat 5 hak, yaitu yang pertama, kita berhak untuk mendapatkan gaji, tunjangan, dan juga fasilitas. Lalu kita berhak untuk mengajukan cuti, dan juga berhak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Lalu kita juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dan juga hak untuk pengembangan kompetensi. Sementara itu, hak yang dimiliki oleh PPPK sudah berbeda jauh dengan hak kita sebagai seorang PNS. Perbedaannya hanyalah tidak adanya hak untuk mendapatkan jaminan pensiun dan juga jaminan hari tua. Selanjutnya, sebagai seorang ASN, kita mempunyai kewajiban. Yang pertama yaitu adalah setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, dan pemerintahan yang sah. Lalu, kita juga wajib untuk menjaga persatuan dan juga kesatuan bangsa, dan juga melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Selanjutnya, kita memasuki penjelasan sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, ataupun kondisi kesehatan. Sistem merit berguna bagi organisasi untuk mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sementara bagi ASN, sistem merit menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Selanjutnya adalah kode etik. Kode etik itu berfungsi sebagai pedoman dan juga panduan birokrasi bagi seorang ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangan agar tindakannya dinilai baik. Yang kedua, berfungsi juga sebagai standar penilaian sifat, perilaku, dan tindakan birokrasi ASN dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Lalu ada etika birokrasi. Etika birokrasi ini penting sebagai panduan norma bagi masyarakat birokrasi dalam menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat dan menempatkan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan organisasinya.
Kita masuk di penjelasan manajemen pengelolaan ASN. Manajemen pengelolaan ASN ini ada 3, yaitu yang pertama adalah manajemen PNS dan PPPK yang akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lalu ada pengelolaan jabatan pimpinan tinggi. Pengelolaan jabatan pimpinan tinggi atau JBT terdiri atas pengisian JBT, lalu pengisian JBT di instansi pusat, lalu pengisian JBT di instansi daerah, dan juga penggantian JBT, dan juga pengawasan dalam proses pengisian JBT, dan yang terakhir adalah mengawasi pegawai ASN yang menjadi pejabat. Lalu, sistem informasi ASN adalah rangkaian informasi dalam data mengenai pegawai ASN yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan terintegrasi dengan berbasis teknologi. Nah, ini dia adalah manajemen PNS. Bisa kita lihat dari bagian ini, yang pertama yaitu adalah penyusunan dan penetapan kebutuhan. Jadi, masing-masing instansi akan menyusun dan menetapkan kebutuhan yang dibutuhkan oleh instansi tersebut mengenai jumlah PNS-nya. Lalu dilanjutkan dengan pengadaan PNS itu sendiri, dan dapat dilakukan dengan membuka pendaftaran PNS melalui jalur tes dan wawancara. Setelah itu, PNS akan mendapatkan pangkat dan juga jabatan. Lalu ada kesempatan untuk pengembangan karir dan juga pola karir, dan juga mendapatkan promosi, lalu juga terdapat proses mutasi, dan juga kinerjanya akan dinilai, dan dari kinerja tersebut akan menghasilkan penggajian dan juga tunjangan, serta mendapatkan penghargaan. Dari hasil penilaian juga bisa mendapatkan sanksi disiplin apabila terdapat kesalahan atau melanggar peraturan. Konsekuensi dari hal tersebut akan mendapatkan pemberhentian. Yang terakhir adalah hak kita sebagai seorang PNS, yaitu mendapatkan jaminan pensiun dan hari tua, serta mendapatkan perlindungan. Berikutnya adalah baban manajemen PPPK. Di sini sama juga seperti PNS, adanya penetapan kebutuhan jumlah PPPK yang dibutuhkan oleh instansi tersebut. Lalu juga dilakukan pengadaan yang juga dilakukan melalui pembukaan tes, lalu ada penilaian kinerja yang mana akan bergantung pada penggajian dan juga tunjangan, lalu ada kesempatan untuk pengembangan kompetensi dan juga ada pemberian penghargaan, dan juga bisa mendapatkan sanksi disiplin yang akan berakibat pemutusan hubungan perjanjian kinerja. PPPK juga berhak untuk mendapatkan perlindungan. Di sini terlihat bahwa perbedaannya dengan manajemen PNS adalah tidak adanya hak untuk mendapatkan jaminan di hari tua. Kita masuk ke materi selanjutnya, atau materi kedua, yaitu pelayanan publik. Pelayanan publik menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Kita sebagai seorang ASN harus meningkatkan pelayanan publik. Terdapat beberapa langkah untuk meningkatkannya, yaitu ada beberapa yaitu seperti membangun kesadaran melayani bagi aparatur, memberikan reward dan punishment yang seimbang, lalu mengadakan kompetensi pelayanan untuk instansi yang memberikan pelayanan sejenis, atau melaksanakan perbaikan mutu pelayanan publik yang menciptakan standar pelayanan umum. Prinsip-prinsip pelayanan publik itu apa aja ya? Yaitu adalah kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, kesopanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana prasarana, kemudahan akses, kedisiplinan, keramahan, dan juga kenyamanan. Kita masuk ke materi terakhir, yaitu adalah Whole of Government atau WOG. WOG itu apa ya? WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan, yaitu tujuannya berupa pembangunan kebijakan dan manajemen program serta pelayanan publik. Mengapa kita memerlukan WOG?
Yang pertama itu adalah adanya faktor internal berupa ego, egosentral ataupun siloisasi. Ini bukti contoh egosentral atau siloisasi adalah misalnya terdapat beberapa sektor ataupun satu atau dua sektor dalam pemerintahan yang bisa menjadi sangat superior terhadap sektor lain atau masing-masing sektor tumbuh namun tidak berjalan beriringan. Lalu yang kedua adanya perkembangan teknologi dan informasi, dan yang ketiga adalah dorongan publik untuk kinerja good governance. Untuk poin nomor 2 dan 3 ini adalah faktor eksternal yang menyebabkan kita membutuhkan WOG. Lalu yang keempat adalah keberagaman. Ini khususnya dalam konteks Indonesia. Keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Sehingga pemerintah mempunyai kewajiban untuk mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat kebangsaan yang akan menjamin bersatunya elemen-elemen kebangsaan ini dalam satu frame NKRI. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.